guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube ini aku berbagi mengenai lifestyle dan juga self-growth. Mengenai karir ada di segmen Intip Karir, mengenai studi S2 ada di Intip Study. Di video kali ini lebih tepatnya untuk seriesnya. Dan juga ada sharing-sharing Sonia untuk topik-topik lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini dulu ya. Biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. A brief of context, di video-video sebelumnya itu aku udah sharing ke teman-teman mengenai tips dari aku untuk menghadapi seleksi bakat skolastik dan juga seleksi substansi LPDP tahun 2023. Tapi sebelum itu aku harus kenalan dulu ke teman-teman semuanya. Jadi aku adalah salah satu penerima beasiswa LPDP luar negeri untuk tujuan kuliah United Kingdom atau UK. Dan aku ini akan berangkat ke Inggris di bulan September 2023. Kemarin aku itu lolos LPDP dalam sekali coba aja di periode pertama atau gelombang pertama tahun 2023 dengan skor yang cukup oke. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing lebih banyak lagi ke teman-teman semuanya biar teman-teman itu bisa sukses untuk menghadapi seleksi LPDP 2023 ataupun 2024 ataupun 2025 nantinya. Sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, video mengenai 12 tips dan juga pengalaman aku selama mengikuti seleksi substansi LPDP. Aku kan juga sempat membuat tips, salah satunya itu adalah membuat beberapa proyeksi pertanyaan nih, kira-kira apa aja yang akan ditanyakan oleh interviewer ke kita sebagai kandidat penerima beasiswa. Banyak dari teman-teman juga yang udah request di kolom komentar untuk aku itu share ke teman-teman semuanya list-list pertanyaan yang aku buat sebelum aku interview LPDP itu seperti apa sih. Jadi di beberapa video ke depan, aku belum tahu akan jadi beberapa video, tergantung nanti akan sebanyak apa gitu. Tapi mungkin anggap aja 3-5 gitu ya, 3-5 video ke depan. Aku bakal share ke teman-teman mengenai 50 list pertanyaan yang aku buat untuk menghadapi seleksi LPDP 2023. Ini sekitar sepertiga atau 40% atau setengahnya itu keluar guys dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku prediksiin gitu sebelumnya. Disclaimer, di sini aku nggak bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang keluar gitu kan waktu kemarin aku interview karena itu confidential dan aku udah tanda tangan tentang itu. Jadi aku cuma mau share mengenai list-list pertanyaan yang aku buat aja untuk preparation aku sendiri kemarin, persiapan aku sendiri menghadapi interview. Tapi harusnya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena teman-teman jadi bisa mempersiapkan interviewnya menggunakan list pertanyaan yang sudah aku buat kemarin. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang sekiranya membutuhkan informasi ini ya. Dan jangan lupa untuk connect dengan aku di platform sosial media yang lainnya. Aku ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan username @franciscasonia. Jangan lupa buat di-follow. Karena di media sosial lainnya aku juga sering berbagi tips and trick juga mengenai beasiswa ataupun mengenai tips-tips hidup lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Jadi ini dia 50 list pertanyaan untuk menghadapi seleksi substansi LPDP 2023 yang aku buat beberapa bulan yang lalu. Lalu untuk pertanyaan kelima, dari ke-50, itu bisa juga ada pertanyaan seperti ini. What program are you applying to and which university? Jadi kalau misalnya teman-teman tadi belum jelasin nih di introduction, itu bisa juga ada pertanyaan seperti ini. Teman-teman itu daftarnya di jurusan apa dan di universitas apa. Teman-teman kalau misalnya dari jalur non-LOA, bisa aja teman-teman itu jelaskan tiga-tiganya yang teman-teman apply itu yang mana aja. Prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiganya. Tapi kalau teman-teman dengan jalur LOA, berarti teman-teman cukup jelaskan satu universitas aja yang teman-teman isi di platformnya LPDP. Untuk pertanyaan ini, itu teman-teman bisa jawab secara singkat pada jelas dalam 15-20 detik aja gitu, kurang lebih segitu. Lalu selanjutnya, pertanyaan ke-6 dari ke-50 list pertanyaan yang aku buat. Why are you applying to this program specifically? Ini juga menurut aku salah satu pertanyaan yang penting dan kemungkinan besar ditanyain sih di semua kandidat pendaftaran beasiswa. Karena ya pastinya LPDP pengen tahu dong teman-teman itu kenapa sih daftar ke program studi tersebut dan juga universitas tersebut.
Kalau ada pertanyaan seperti ini, sebaiknya teman-teman jawab aja dalam durasi 90 detik. Untuk pertanyaan ke-6 ini, teman-teman bisa jawab dalam durasi sekitar 60-90 detik aja. Jadi sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Karena untuk pertanyaan ini juga tidak bisa dijawab terlalu singkat gitu. Karena nanti jadi nggak jelas kira-kira kenapa sih teman-teman itu daftar ke jurusan ini. Nah, untuk case seperti aku, yang kemarin itu aku daftarnya adalah jurusan yang berbeda, itu juga ditanyain, benar-benar ditanyain, kenapa sih kamu lintas jurusan dari jurusan A ke jurusan B? Teman-teman harus bisa menyiapkan jawabannya untuk kasus seperti ini. Jadi ini itu lumayan digali sih gitu, kenapa sih lo nggak kuliah yang sama aja gitu dengan tempat S1 lo dulu gitu. Itu teman-teman bisa buat beberapa poin gitu, reasonnya kenapa teman-teman akhirnya pindah gitu untuk ke jurusan yang ini. Untuk pertanyaan lintas jurusan ini adalah pertanyaan ke-7 dari pertanyaan ke-50. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak lintas jurusan, itu probably nggak akan keluar untuk pertanyaan seperti ini. Jadi teman-teman lebih ke ditanya kenapa jurusan ini lagi gitu. Emangnya teman-teman pengen apa sih yang teman-teman pelajarin jika dibandingkan dengan kuliah S1 teman-teman dulu, karena ilmunya kan sama. Tapi beda case-nya kalau misalnya teman-teman lintas jurusan, itu pasti sih akan keluar follow up question lagi gitu. Kenapa teman-teman lintas jurusan? Itu pasti akan ditanyain lagi. Dan teman-teman bisa jawab kalau misalnya ada follow up question lagi, teman-teman bisa jawab dengan durasi itu sekitar 45-60 detik lah ya. Itu udah cukup untuk menjawab. Lalu pertanyaan ke-8 dari 50, itu teman-teman bisa diminta untuk menceritakan. Misalnya, how is the life or study life at the university that you are applying to? Gitu. Ini untuk mengetes seberapa persiapan teman-teman selama ini. Jadi apakah teman-teman itu udah melakukan research yang cukup terhadap universitas yang teman-teman tuju atau belum? Untuk pertanyaan seperti ini itu teman-teman bisa jawab dalam durasi 30-40 detik aja untuk pertanyaan ini. Lalu pertanyaan ke-9 dari 50 pertanyaan, itu teman-teman diminta untuk menjelaskan nih berapa sih tuition fee atau biaya SPP atau biaya setahun selama kuliah yang dibutuhkan di sana, dan juga biaya hidup gitu selama ada di sana. Tujuan dari pertanyaan ini juga sebenarnya sama, kayak untuk menunjukkan seberapa dalam teman-teman udah melakukan research terhadap universitas dan juga jurusan yang teman-teman tuju, dan juga biaya hidup bulanan yang ada di sana. Biar teman-teman itu kebayang dan juga nggak kaget ketika udah sampai di sana, kok biaya hidupnya segini ya gitu. Jadi kayak harapannya dari beasiswa LPDP tentunya teman-teman udah bisa untuk melakukan research dulu sebelum teman-teman mendaftar, apalagi berangkat untuk kuliah lanjutan ke sana. Untuk pertanyaan ini, teman-teman bisa jawab dengan sangat singkat, padat, dan jelas. Jadi, probably around 15 detik itu udah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu juga pertanyaan ke-10 dari 50 pertanyaan yang ada, teman-teman itu bisa diminta untuk menceritakan nih, apa sih korelasi dari jurusan yang teman-teman ambil dengan jurusan S1 atau S2 sebelumnya teman-teman, academic background teman-teman. Jadi sebagai contoh, kayak aku S1-nya itu kan berhubungan dengan finance related, dan S2-nya itu marketing gitu. Jadi aku diminta untuk menjelaskan apa hubungannya marketing dengan studi S1 aku yang dulu finance related gitu. Itu teman-teman harus bisa cari korelasinya tentang kedua jurusan itu. Nah, untuk pertanyaan seperti ini itu teman-teman bisa jawab dalam durasi 30 sampai 60 detik aja. Jadi nggak terlalu lama tapi juga nggak bisa terlalu singkat kalau untuk reasoning seperti ini. Ini juga case-nya macam-macam, jadi bisa ditanya, bisa juga nggak ditanya tergantung interviewernya. I think that's all guys untuk video aku kali ini tentang sharing 50 list pertanyaan yang aku buat untuk menghadapi seleksi substansi LPDP 2023 gelombang 1 kemarin. Jadi teman-teman bisa belajar lah ya buat teman-teman itu latihan. Dari 50 pertanyaan ini kira-kira nanti yang akan ditanyakan itu seperti apa sih gitu biar teman-teman itu bisa dapat gambarannya juga. Untuk interview atau tes seleksi substansi LPDP itu akan bentuknya seperti apa. Nggak garansi akan sama dan bisa totally different juga, tergantung lagi ke interviewer dari teman-teman masing-masing. Good luck buat persiapan dari teman-teman, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu, biar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu untuk share ke teman-teman atau keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Jangan lupa untuk
connect dengan aku di media sosial yang lain juga, @franciscasonia. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditulis aja langsung di kolom komentar, atau teman-teman bisa nanya melalui Instagram Story, itu biasanya aku ada question box juga yang teman-teman bisa isi pertanyaan di sana langsung. I think that's all guys untuk kesempatan kali ini. Good luck buat teman-teman semua yang lagi persiapan untuk seleksi substansi. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. I think that's all guys. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.